Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengerjakan soal UTS Statistika Deskriptif. Soal ini terdiri dari 6 soal. Saya akan langsung mengerjakan dari nomor 1. Saya akan copy data yang tertera di soal, lalu saya pastekan ke Excel. Seperti ini. Langkah selanjutnya untuk mendapatkan DDF kelompok yaitu mengurutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Saya akan salin datanya ke sini terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan mencari frekuensi dari data ini. Sebelum mencari frekuensi, saya akan menghapus data yang terdoubling di sini. Kemudian saya akan mencari frekuensinya menggunakan rumus COUNTIF. Sama dengannya tertinggal. COUNTIF. Select data awal, pilih data yang ingin dicari. Agar saya tidak perlu repot-repot menuliskan rumus ulang, saya akan menambahkan tanda dolar di sini. Kemudian saya tinggal menarik cursor ke bawah untuk memastikan apakah datanya sudah pas 70 atau belum. Saya akan menjumlahkan menggunakan rumus sum. Oke, data sudah tepat berjumlah 70. Selanjutnya saya akan mencari banyak kelas. Banyak kelas dilambangkan dengan C. Rumus untuk mencari lambang kelas adalah 1 ditambah 3,3 dikali log banyak data. Banyak data yang kita miliki adalah 70. Kemudian banyak kelas akan kita bulatkan menjadi 7. Selanjutnya kita akan mencari range. Rumus untuk mencari range adalah nilai maksimal dikurang nilai minimal. Maksimal, select data di atas.
dikurang nilai minimal. Range didapat 63. Selanjutnya kita akan mencari lebar kelas. Lebar kelas dilambangkan dengan P. Rumus untuk mencari lebar kelas adalah range dibagi dengan banyak kelas. Range dibagi banyak kelas. Lebar kelas adalah 9. Kemudian kita akan mencari nilai K karena kita menggunakan data yang memiliki satu angka di belakang koma, maka K yang kita ambil adalah 0,1. Setengah dibagi setengah dikali 0,1 sama dengan 0,05. Jadi K yang kita miliki adalah 0,05. Selanjutnya saya akan membuat tabel kelas. Kelas yang kita miliki ada 7. 2, 3. 7. Selanjutnya di sini ada batas bawah dan batas atas. Kemudian di sini tepi batas. Di sini tepi batas bawah. Sampingnya tepi batas atas. Selanjutnya saya akan membuat border. Batas bawah dari kelas pertama adalah nilai minimal dari data yang kita miliki. Minimal 34,1. Selanjutnya kita ke tepi batas bawah. Tepi batas bawah adalah nilai dari batas bawah dikurang K. 34,5. Selanjutnya kita akan mencari tepi batas atas. Tepi batas atas didapat dari tepi batas bawah ditambahkan dengan lebar kelas. Lebar kelas sama dengan 9. Tepi batas atas didapat 43,5. Selanjutnya kita ke tepi batas bawah. Salah, maksud saya batas atas.
Untuk mencari batas atas didapat dari tepi batas atas dikurang K. 43. Selanjutnya kita ke batas bawah kelas kedua. Batas bawah kelas kedua didapat dari batas bawah kelas pertama ditambahkan dengan lebar kelas. Selanjutnya sama, agar saya tidak perlu menuliskan berulang kali, saya akan menambahkan tanda dolar di sini. Jadi saya hanya perlu menarik kursor seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari titik tengah dari data DDF kelompok ini. Rumus untuk mendapatkan titik tengah adalah batas bawah dalam kurung. Batas bawah ditambah batas atas, kemudian dibagi 2. Selanjutnya kita tinggal menarik kursor ke bawah seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mencari frekuensi. Untuk mencari frekuensi, kita menggunakan rumus frekuensi yang ada di Excel, yaitu dengan mengetikkan frekuensi, kemudian select semua data, koma, lalu pilih koma, lalu pilih batas atas, select sampai ke bawah, tutup kurung.
Sama seperti titik tengah, kita tinggal menarik kursor ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi relatif. Untuk mencari frekuensi relatif, kita tinggal pilih frekuensinya, kemudian dibagi dengan banyak data. Dibagi dengan jumlah data. Kita akan buat menjadi 2 angka di belakang koma saja, agar saya tidak perlu menuliskan banyak rumus. Di bawahnya saya akan tambahkan dolar seperti ini. Kita tinggal menarik kursor ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi persentase. Untuk mencari frekuensi persentase adalah nilai frekuensi relatif dikalikan dengan 100%. Baik, kemudian saya akan mengubah angka ini menjadi menggunakan persentase dengan format cells, lalu pilih custom. Di sini saya akan menambahkan tanda persen. Klik OK, kemudian angka akan berubah ke dalam bentuk persentase. Selanjutnya, nomor 1 sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke nomor 2.
DDF kumulatif kurang dari diambil dari batas atas dari DDF kelompok yang tadi. Kita akan copy dan pastekan di sini. Selanjutnya kita akan mencari frekuensinya. Frekuensi dari DDF kumulatif kurang dari. Saya biasanya menggunakan cara manual, yaitu menghitung nilai yang kurang dari 43. Nilai yang kurang dari 43 ada 5. Kemudian nilai yang kurang dari 52 ada 4. Kita akan menambahkan ke sini. Dua, 4. Sekarang coba tarik ke bawah. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari DDF kumulatif lebih dari. Kemudian kita akan mencari frekuensi dari DDF kumulatif lebih dari nilai yang lebih dari 34,1 tentu saja 70. Selanjutnya nilai yang lebih dari 43,1 kita akan menuliskan 70 dikurang 5 karena 34,1 itu berada di bawah 43,1. Maaf, saya ulang. Dikurang 5. Kemudian di bawahnya sama, kita ambil nilai yang di atas dikurang dengan 4. Selanjutnya masih sama seperti itu. Nah, ini dia DDF kumulatif lebih dari. Saya akan merapikan sedikit tabel saya. Selanjutnya kita ke nomor 3 berdasarkan DDF kelompok pada nomor 1 dan 2. Buatlah diagram grafik berikut. Baik, kita akan membuat
Diagram garis. Diagram garis diambil dari DDF tunggal, yaitu pengurutan. Kita akan select frekuensi dari data tunggal. Kemudian klik insert. Pilih diagram garis. Kita akan pindahkan terlebih dahulu. Selanjutnya klik select data, edit, kemudian select data yang sudah kita urutkan tadi. Oke. Kemudian tambahkan axis title. Kita akan beri judul sesuai data UTS statistika. Kemudian di sini kita ganti dengan frekuensi. Di bawahnya kita ganti dengan indeks, prestasi, atau IP. Diagram garis sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat histogram untuk batas. Selanjutnya kita akan membuat histogram untuk batas. Saya akan mengambil data dari DDF kelompok. Saya akan copy dan pastekan di sini. Baik, selanjutnya kita akan mengubah kelas menjadi selang. Contohnya seperti kita tuliskan batas bawah dan batas atas. 34,1 sampai 43. 43,1 sampai 52. 52,1 sampai 61. 61,1 sampai 70. Selanjutnya 70,1 sampai 79. 79,1 sampai 88. 88,1 sampai 97. Saya akan perbaiki
tabel saya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan select frekuensinya, insert, select data, kemudian edit, dan select data yang tadi sudah kita buat. Seperti ini. Maaf sebelumnya saya lupa mengganti kelas menjadi selang. Selanjutnya kita akan mengedit sedikit pada bagian batangnya. Pada bagian sini kita ubah menjadi 0%. Kemudian pada border saya akan pilih 0,5 dengan warna hitam. Maaf. Sehingga menjadi seperti ini. Histogram berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini menggunakan frekuensi persentase. Oke, di sini kita tulis diagram lingkaran. Kita akan select frekuensi persentase, kemudian insert, pilih gambar lingkaran dan klik ini. Kita letakkan di bawah sini.
saya akan meletakkan data labels di dalam lingkarannya. Kita akan mengubah judul jadi persentase diagram lingkaran berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat poligon. Poligon dibuat bersama dengan histogram. Maka di sini saya akan menambahkan data, menginsertkan data baru caranya dengan klik histogram, lalu select data. Kita akan menambahkan data baru. Untuk series name kita select selang. Untuk values kita select frekuensi. Oke. Selanjutnya klik pada yang berwarna orange, lalu change chart type. Pada yang orange kita akan pilih yang ini. Oke. Nah, poligon berhasil dibuat. Jadi namanya kita ubah menjadi histogram dan poligon. Selanjutnya kita buat OGIF untuk lebih dari dan kurang dari. Kita buat di sini. OGIF kurang dari. Kita akan ambil dari soal nomor 2 dari DDF kumulatif. Frekuensinya kita select terlebih dahulu, kemudian insert. Pilih yang ini. Kita biarkan di sini dulu, kemudian kita select data, edit, lalu pilih values-nya. Oke. Kita beri access titles. Di sini saya tuliskan frekuensi. Di bagian bawah saya tuliskan indeks prestasi atau IP. Saya beri judul OGIF kurang dari. Sudah selesai, kita pindahkan ke samping.
Baik, selanjutnya kita akan membuat OGIF lebih dari. Caranya sama dengan OGIF kurang dari, tetapi kita memakai DDF kumulatif lebih dari. Kita select seluruh frekuensinya, kemudian insert. Kita ambil yang ini, tapi hasilnya memang berbeda. Lalu kita select data, kita edit, ambil value lebih dari, oke. Kita beri axis titles. Di sini saya ganti menjadi frekuensi. Di sini saya ganti menjadi indeks, prestasi, saya ubah judulnya menjadi OGIF lebih dari. Kita pindahkan ke tempatnya, ke bawah. OGIF kurang dari dan OGIF lebih dari sudah dibuat. Kita lanjut ke nomor 4. Berdasarkan data tunggalnya, tentukan mean, median, dan modus. Untuk mencari mean, kita akan menjumlahkan seluruh data awal, sum data awal, kemudian dibagi dengan banyak data. Banyak data ada 70. Mean yang kita dapatkan adalah 71,59. Selanjutnya kita akan mencari median. Cara mencari median yaitu dengan xn dibagi 2, yaitu data dari n bagi 2, baru kemudian n bagi 2 tambah 1. Data kita ada 70, jadi n dibagi 2, 70 dibagi 2 adalah 35. N dibagi 2 35 tambah 1 36. Kita akan mencari secara manual data ke 35. Kita hitung mulai dari frekuensinya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jadi data ke-35 sama dengan 71,4. Data yang ini. Data ke-36 72. Kemudian rumus untuk mencari median secara manual adalah
data ke-35 ditambahkan dengan data ke-36 dibagi 2. Median yang kita dapatkan yaitu 71,7. Selanjutnya adalah mencari modus. Untuk mencari modus cukup mudah, yaitu tinggal melihat frekuensi yang paling banyak keluar pada DDF tunggal. Untuk modus tidak mesti satu. Modus yang pertama, modus 1 dengan frekuensi 2 yaitu 57,8. Modus 2 68. Modus ketiga 74. Modus keempat 71,4. Modus keempat 79,4. Banyak. Modus kelima yaitu 85. Modus keenam 86,3. Untuk membuktikan apakah jawaban saya benar, saya akan menggunakan rumus Excel. Median sama dengan rumusnya average, select seluruh data, hasilnya benar sesuai dengan hitungan manual. Kemudian untuk mencari median sama dengan median, select semua data, tujuh puluh satu koma tujuh, betul. Kemudian modus, kita tulis mod multiply karena ada kemungkinan modus tidak hanya satu. Kita select semua data. Salah. 71,4. Kok begitu? Saya lanjutkan saja ke data tunggal. Data tunggal. Kemudian kita akan mencari data kelompok. Kita akan mencari median pada data kelompok. Sebelum mencari median, kita akan mencari sigma dari FI dikali XI. Di sini kita akan mencari FI dikali XI. Caranya, frekuensi persentase
dikalikan dengan frekuensi relatif. Oh, salah. Frekuensi dikalikan dengan titik tengah. Seperti itu. Kemudian saya akan tarik kursor menjadi seperti ini. Kita akan jumlahkan. Hasil dari ini disebut dengan sigma. Sigma FI/XI. Untuk mencari mean, kita akan sigma FI/XI dibagi dengan banyak data. Banyak data kita sama dengan 70. Hasilnya 72,36. Kemudian kita akan mencari median. Sebelum mencari median, kita harus menentukan B, P, F besar, dan F kecil. B ini diambil dari tepi batas bawah dari kelas median. Kita harus menentukan kelas median terlebih dahulu. Pada data tunggal median tadi, kelas mediannya berada pada angka 35 dan 36. Kita akan hitung dari frekuensi di mana letak angka 35 dan 36. 5 ditambah 4, 9, 16 tambah 14, 26, 30. Oke, jadi kelas median berada pada kelas kelima. Salah. Kita beri warna dulu. Kita beri warna kuning pada kelas median. Tepi batas bawah dari kelas median adalah 70,5. Jadi kita akan menuliskan B sama dengan tepi batas bawah. Kemudian P-nya masih sama, menggunakan ini. P-nya 9. Kemudian F besar itu total dari frekuensi sebelum kelas median. Berarti kita akan menambahkan sum 30. F kecil itu frekuensi dari kelas median 10. Nah, baru kemudian rumus untuk mendapatkan median adalah B ditambah P dikali dalam kurung lagi setengah dari data N dibagi 2 yaitu 35, lalu dikurang F besar, tutup kurung, baru dibagi dengan F kecil, tutup kurung. Hasilnya 74,55. Selanjutnya kita akan mencari modus. Karena hasil dari data rumus Excel dan rumus manual berbeda, saya akan ambil rumus manual. Modusnya ada berapa nih? Oh, bukan. Hampir sama dengan saat mencari median, kita harus menentukan B, P. Bedanya di sini D1 dan D2.
Untuk mendapatkan B, kita harus menentukan kelas modus. Kelas modus dapat dilihat dari frekuensi yang paling sering muncul, yaitu 17 berada pada kelas ke-6. Kita beri warna terlebih dahulu menggunakan warna biru. Tepi batas, salah. B sama dengan tepi batas bawah dari kelas modus, 79,5. P-nya tetap sama, 9. D1 adalah frekuensi kelas modus. Frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Maaf. 7. Kemudian untuk D2 adalah frekuensi dari kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas setelahnya. Dikurang kelas setelahnya. Hasilnya 4. Untuk mencari modus, rumusnya adalah B ditambah dalam kurung P dikali dalam kurung D1 dibagi dalam kurung D1 ditambah D2 tutup kurung. Nah, modusnya yaitu 84,77. Sudah selesai mencari median, dan modus pada data tunggal. Saya tuliskan dulu ini modus 2. Modus 3. Modus 4. Modus 5. Modus 6. Nomor 4 sudah selesai. Kemudian kita beralih ke nomor 5. Berdasarkan data kelompoknya, tentukan median. Oh iya, jadi yang tadi itu, jadi ini itu soal nomor 4, kemudian yang data kelompok ini soal nomor 5. Jadi kita sudah mengerjakan soal nomor 4 dan 5 sekaligus. Saya tulis di bagian sini. Soal 5. Kita beralih ke soal nomor 6. Berapa banyak orang yang mendapat nilai lebih dari 65,7? 65,7. Di sini nomor 6. Soal 6. Banyak orang yang dapat nilai lebih dari 65,7. 65,7. Oke. Okay. 65,7 berarti berada di sini.
Kita akan kopikan ke sebelah sini. Nilai, kemudian di sini frekuensi. Kita akan jumlahkan frekuensinya terlebih dahulu. Sum, select semua frekuensi. 46. Oke. Jadi jumlah banyak orang yang mendapatkan nilai lebih dari 65,7 adalah sebanyak 46 orang. Kita akan tuliskan di sini. Sama dengan 46 orang. Oops, ada kata sama dengan. Ini soal 6A ya. Kita ke soal 6B. Berapa persentase orang yang mendapat nilai antara 57 dan 65? 57,8 dan 65,6. 57,8. 57,8 dan 65,6. Antara. Sorry, dapat nilai antara. Di antara berarti 57 dan 8 dan 65,6 ini tidak termasuk dong ya. Nilainya antara. Di antara berarti di tengah-tengah ini dong. 57,65,6. Oke. Nilai frekuensi persentase yang mendapat nilai antara 57,8 57,8 sampai 65,6. Kita akan cari presentasenya. Sebelum mencari persentase, kita akan mencari frekuensi relatifnya terlebih dahulu. Frekuensi relatif. Salah.
Kita akan jumlahkan ini dulu. Sum. Karena nantinya akan dibagi dengan jumlah frekuensinya. Oke, 7. Berarti frekuensinya ini dibagi dengan 7. Oke, 7. Oh, salah. Ini nggak perlu. No fill. Jadi ini dibagi dengan banyak data kita 70. 70-nya kita kasih dolar. Nggak bisa. Kaget. Kalau kita langsung tarik, nggak bisa dong. Kita ambil banyak data di sini aja. Sama dengan ini yang kita kasih dolar. Enter. Baru kemudian kita tarik ke bawah. Ih, kok masih? Oh iya, kan hasilnya emang sama 111. Frekuensi relatifnya. Selanjutnya kita langsung cari persentase. Ini akan kita kita ubah formatnya menjadi ada persennya. Kayaknya yang ini deh, atau ini. Oke. Baru kemudian kita jumlahkan sum. Oke, jadi persentase orang yang mendapatkan nilai antara 5,8. Salah, bukan 5,8. Jadi persentase orang yang mendapatkan nilai antara 57,8 sampai 65,6 ada sekitar 10% dari 70 orang. Kita beri tabel dulu. Yeay, sudah selesai. Kita sudah selesai mengerjakan soal UTS statistika deskriptif dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.